Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Pramudita. Saya dari jurusan D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum tentang pemisahan dan pemurnian pada zat padat dengan menggunakan metode filtrasi, rekristalisasi, dan sublimasi. Pemisahan dan pemurnian zat padat yang pertama menggunakan metode filtrasi. Alat yang dibutuhkan ada penyaring dan sendok, 2 buah gelas kaca, dan kertas saring. Bahan yang dibutuhkan yang pertama ada air, sedikit tanah, dan sedikit garam. Langkah pertama, tuangkan sedikit tanah ke dalam air. Selanjutnya, masukkan garam. Aduk hingga kedua bahan tersebut larut. Letakkan penyaring yang di atasnya sudah dialasi dengan kertas penyaring pada atas gelas. Kemudian, tuangkan campuran air, tanah, dan garam ke dalam gelas tersebut, sedikit demi sedikit. Tunggu hingga air hasil filtrasi keluar. Ini adalah air hasil filtrasi yang sudah kita lakukan. Dapat kita lihat pada gelas sebelah kiri, air berwarna bening. Sedangkan pada sebelah kanan, air berwarna coklat. Hal ini dikarenakan zat padat yang ada pada air campuran tersebut tidak dapat melewati pori-pori pada kertas saring, sedangkan zat cairnya bisa. Metode yang kedua adalah metode rekristalisasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan air garam hasil filtrasi sebelumnya ke dalam panci untuk dilakukan proses pemanasan. Mulailah lakukan pemanasan pada air garam hasil filtrasi. Tunggu hingga air tersebut menguap dan membentuk kristalisasi garam. Setelah dilakukan proses pemanasan, terbentuklah kristalisasi garam. Hal ini dikarenakan air pada campuran garam menguap dan garam yang tertinggal membentuk kristalisasi. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan larutannya. Proses ini memerlukan panas untuk proses penguapan. Metode yang ketiga adalah metode sublimasi. Alat yang dibutuhkan panci, piring kaca, dan juga sendok. Bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini adalah es batu, kamper atau kapur barus, dan juga ada pasir. Langkah pertama, campurkan kamper dan pasir ke dalam panci.
Aduk hingga rata. Kemudian, lakukan pemanasan pada campuran kamper dan pasir. Letakkan piring kaca di atas panci agar uap kamper tidak keluar. Beri es batu di atas piring kaca tersebut. Tunggu hingga kamper benar-benar menguap. Setelah proses pemanasan, dapat kita lihat bahwa kamper menguap dan menempel pada bagian bawah piring kaca yang digunakan sebagai penutup panci. Kamper yang menguap menandakan bahwa telah terjadinya proses pemisahan zat padat yang disebut dengan penyubliman atau sublimasi. Demikianlah video praktikum yang sudah kita lakukan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.